Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Hanifah dari Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam dengan nomor NIM 303200035. Di sini saya akan menyampaikan tentang psikologi pemaaf dalam mental yang sehat. Memaafkan merupakan pusat untuk mengembangkan manusia yang sehat. Dalam hal yang paling penting adalah pemulihan hubungan antara individu setelah terjadinya konflik. Memaafkan juga dapat mengurangi tanggapan negatif yang terjadi setelah konflik. Memang memaafkan bukanlah hal yang mudah, terutama bagi mereka yang sudah terlanjur kecewa dengan kesalahan apa yang terjadi di masa lalu, baik kesalahan yang dibuat oleh diri sendiri maupun orang lain. Seseorang yang belum bisa memaafkan hal yang menyakitkan yang pernah terjadi tidak menutup kemungkinan orang tersebut akan menyimpan dendam berkepanjangan, memendam semua rasa sakit hati secara terus-menerus, akan menimbulkan rasa sakit hati yang mendalam dan akan berakhiran dengan menyimpan dendam. Memaafkan dalam konsep psikologi positif, memaafkan adalah merupakan salah satu konsep dari psikologi positif. Dalam hubungan setiap individu tidak mungkin berjalan selalu baik. Pasti selalu ada kesalahan atau kesalahpahaman antar individu yang menimbulkan efek negatif dari setiap individu. Memaafkan merupakan pusat untuk mengembangkan manusia yang sehat. Dalam hal yang paling penting adalah pemulihan hubungan interpersonal antar individu setelah terjadinya konflik. Memaafkan juga dapat mengurangi tanggapan negatif yang terjadi setelah konflik. Menurut Naswari, mendefinisikan bahwa pemaaf atau memaafkan merupakan suatu hal untuk menghapus luka yang bersarang di dalam hati kita. Pemaaf secara dewasa bukan berarti menghapus semua luka atau perasaan negatif yang bersarang, tetapi menjadi suatu keseimbangan perasaan. Peran pemaafan untuk kesehatan mental. Manfaat pemaafan lebih kepada kesehatan psikologis individu seperti mengevaluasi diri lebih positif, lebih banyak optimisme, rasa memiliki dan keterhubungan yang lebih besar dengan orang lain, rasa kesadaran transenden yang lebih besar, berkurangnya kemarahan, berkurangnya rasa kecemasan di dalam hati, di dalam diri, dan berkurangnya depresi. Terapi pemaafan mampu mengubah pandangan pada wanita yang mengalami pelecehan emosional oleh pasangan, yang awalnya mereka memandang bahwa mereka adalah orang yang tidak berharga, yang dapat dianiaya sesuka hati. Kemudian setelah terapi maaf-maafan, mereka lebih mengikuti bahwa dia adalah orang yang berani karena dia memilih untuk melepaskan kebencian dan mengembangkan niat baiknya untuk mantan pasangan yang kasar. Selanjutnya yaitu pemaafan dalam Islam. Dalam perspektif hukum Islam, pemaafan dikenal sebagai salah satu isu dalam hukum pidana Islam atau jinayah, yaitu dalam jarimah kisos atau diyat. Kisos merupakan tradisi yang berasal dari awal pra-Islam. Pemaafan merupakan salah satu asas penerapan sanksi kisos dalam Islam, bahwa dalam jarimah pembunuhan, seorang pembunuh telah memutuskan hubungan dengan seorang atau sebuah kaum. Dengan dilakukan kisos, maka putusnya hubungan ini tetap berlanjut.
Oleh karena itu, obat dari situasi ini hanya satu, yaitu pemaafan. Allah juga akan memberikan pahala kepada orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan orang lain juga salah satu penebusan dosa, artinya dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Maka kesimpulannya, kita sebagai umat Islam harus saling memaafkan agar tidak ada rasa dendam antar individu dan menghantarkan kita dalam ketenteraman.